Kalau hasil pileg 2024 lebih dari 3, posisi tawarnya lebih tinggi lagi. Bahwa kekuasaan yang kita perebutkan bukan hanya mentok di wakil bupati, tapi mungkin bisa saja kita dorong kader terbaik kita ke calon bupatinya. Kalau lebih dari 3 kita, kan kita butuh 2 lagi. Kalau misalnya kita mengikuti undang-undang pemilu kada itu tadi. Jadi 20% suara jumlah kursi DPR begitu. Saya simpulkan bahwa penguatan kaderisasi partai tidak semestinya dan tidak bisa hanya berharap pada kursi DPRD, tapi harus mencapai sebuah puncak kekuasaan itu bupati. Poinnya begini, Partai Demokrat punya mimpi besar. Mimpi besarnya hadirkan dia punya kader terbaik untuk duduk di eksekutif. Perjuangan pertama ada pada legislasi, pemilu legislatif ini. Rebut dulu kursi. Ukuran kita kan terakhir pada kursi terakhirnya untuk mengusung calon kandidat kita. Makanya menangkan dulu pertarungan pemilu 2024. Oke lah, kita punya kursi nanti di 2024 hasilnya hanya 3. Apakah harapan kita hanya berhenti di situ? Saya pikir tidak. Itu posisi 3 kursi itu kan sudah lebih separuh dari kursi kepenuhan kuota untuk mengusung itu. Bahwa sudah ada 3 itu sudah cukuplah kita punya bergen. Harapannya lebih dari 3 itu tadi supaya nilai tawarnya lebih besar lagi. Dan kita tempatkan kader terbaik itu pada posisi bupati lah, jangan wakil kalau 4 lah. Kalau 3 cukup jadi wakil, kalau lebih dari 3 ya jangan bupati dong. Ketika keputusan partai, kita hanya mengusung aja pengantin bayangan. Tidak ada begitu, cita-cita partai itu berkuasa. Tidak hanya mengusung atau hanya kebahagiaan sebagai ketua panitia pemilu kada saja. Tidak berhenti di situ ya. Kan kita nyerebut kekuasaan itu. Begitu, atau bagaimana? Ya kembali kepada Bapak sebagai ketua BNI, kita mulai siapa negara barat. Baik, terima kasih. Itu harapan kami di BMI secara organisatoris. Harapannya abang-abang yang ada di struktur partai dan para kader yang siap tempur ini mereka bekerja keras, baik di pileg maupun menuju pilkada. Karena bagaimanapun tiket menuju pilkada itu letaknya adalah pemilihan legislatif. Tentu harapan seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, harapan untuk lebih dari 3 kursi itu menjadi harapan kita, dan goal selanjutnya nanti adalah menduduki kursi eksekutif itu. Lebih dari itu, kita melihat fenomena politik yang ada saat ini yang kami di BMI melihat itu perlu untuk disikapi oleh partai. Arus pemilih itu dibangun berdasarkan framing media. Apa yang terjadi di tingkat nasional, apa yang terjadi di masa lampau, dia memberikan efek pada hari ini. Nah, poinnya dalam kerangka tugas BMI sebagai organ sayapnya Partai Demokrat, di sini bekerja keras untuk bagaimana membangun framing positif ini, dan memang benar-benar bahwa itu adalah realnya Demokrat, realnya Partai Demokrat. Perkara dosa-dosa yang sering dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan Partai Demokrat itu adalah perkara yang harus disikapi secara serius. Giringan-giringan opini melalui media, baik media sosial dan lain sebagainya, itu perlu Nah, untuk itu saran kami dari BMI perlu literasi media untuk segenap kader Partai Demokrat. Tadi bukan saja memposting kegiatan-kegiatan internal, tetapi juga bagaimana kita mampu menepis isu, menepis framing yang dibangun dari luar. Bisa saja dosa Jakarta jadi dosa Manggarai Barat. Nah, hal itu tentunya kita tidak inginkan terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Kira-kira apa tanggapan Anda terhadap pileg 2024? Artinya kalau yang diinginkan berarti mengundang kalangan dari milenial. Dari pantauan Anda selama ini kira-kira bagaimana? Lebih khusus tentang itu dulu. Kalau dari sisi elektoralnya bagus, berarti baik. Bahwa pada dasarnya Partai Demokrat ini bisa diterima oleh semua kalangan, baik kalangan tua maupun kalangan muda.
kita melihat dari beberapa data yang kita pelajari, sebagian besar pemilih Kabupaten Manggarai Barat adalah pemilih muda. Maka ketokohan ketua umum kita yang merupakan figur muda, kemudian petarung-petarung kita juga yang merupakan orang-orang muda dan energi, ketua DPC kita juga orang-orang muda, dan sebagian besar basis pergerakan kita dan infrastruktur partai adalah orang-orang muda. Saya pikir untuk pemilu 2024 Partai Demokrat harus memiliki keyakinan lah dengan melihat situasi yang ada. Pun ada yang dibenahi dalam infrastruktur ini, saya pikir ini tugas abang-abang yang ada di DPC, di internal partai untuk berpikir tentang ini. Tapi bahwa pada prinsipnya BMI sebagai pasukan tempurnya Partai Demokrat siap memenangkan pileg di 2024. Di mana kantong suara yang mau diraih oleh BMI, yaitu kaum milenialnya itu sebagai basisnya. Apakah BMI selama ini punya struktur sampai di tingkat mana? Sejauh ini sampai di tingkat kecamatan. Baik, mungkin ini kita kembalikan kepada Ketua Bapilu untuk menyimpulkan dua opsi tadi. Ya, mesti di bab pertama itu bangun konsensus. Konsensus pemilu 2024 Demokrat mesti menang. Tagline itu sudah kita ajukan di hadapan teman-teman PAC di data desa Golorombot, main sampai menang. Mesti harus terpatri di 30 pejuang yang akan memenangkan hati rakyat ini. Maka tujuan yang di depan pemilu bernama pilkada itu secara sendirinya terwujud. Maka start kesuksesan kita menuju kesiapan calon bupati dengan perjalanan masa lalu Partai Demokrat itu, kalau hari ini 3, idealnya hari ini tidak boleh 3 karena dia sudah punya 3. 20% itu setara dengan 6 kursi, masih ada 3 lagi. Koalisi akan tetap terbangun, tapi kita mesti menjamin di partner koalisi bahwa kita sudah punya 6. Keyakinan saya seperti teman-teman BNI, Bintang Muda Demokrat Manggarai Barat ini, dan teman-teman yang lain, bahwa ada keyakinan yang sama, ada perasaan batin yang sama dalam hal komunikasi dan konsolidasi. 6 kursi itu terwujud. Itu secara sendirinya bahwa wujudkan kekuasaan lewat bupati, dan kita siap. Siapapun nanti kader yang akan didorong oleh Partai Demokrat ketika terwujud ini kursi, saya yakin bahwa kita masih dalam solid yang sama. Tentu harapannya kader-kader yang sudah benar-benar terpatri nilai-nilai dari Partai Demokrat. Saya setuju itu. Ada banyak orang di Partai Demokrat ini, hanya mungkin mereka masih pelihara mimpinya sampai 14 Februari. Yakin saya bahwa tanggal 15 Februari Demokrat akan mendeklarasikan kadernya menjadi calon bupati. Dan menurut saya pergantian rezim itu ideal mesti dilakukan tiap tahun. Setiap tugas partai itu yang mengganti rezim. Demokrat, tugasnya Demokrat karena tidak berkuasa mesti berkuasa di 2024 itu. Kalau di partai lain pernah berkuasa, kita belum pernah berkuasa loh. Bagaimana kita mau menerjemahkan ide Demokrat, kesejahteraan bersama rakyat itu kalau kita tidak berkuasa? Tentu kembali kepada hasil 14 Februari itu, mudah-mudahan teman-teman 30 orang, DPC, PAC, Ranting, Bapilu, Badan Saksi, BNI, seluruh sayap-sayap Partai Demokrat membirukan Demokrat ini. Yakin saya bahwa bupati itu akan ada di dalam. Terima kasih kepada Ketua Bapilu. Mungkin ini yang terakhir dari Pak Acip. Kira-kira apa saran atau motivasi kepada teman-teman sahabat kita di tahun 2024, karena agak sedikit lumayan sulit pertarungan kita di 2024 karena beberapa dapil saya lihat lumayan semuanya punya potensi dan punya harapan. Mungkin ada tawaran atau motivasi buat kita. Itu dari bahwa
berpolitik mencapai kekuasaan, jadi kerja-kerja politik di lapangan itu tidak perlu takut. Kalau ada sebelah ada incumbent, karena rumus kekuasaan itu limitatif, katakanlah. Ya. Jadi ada batasnya. Jadi kalau misalnya kita bertarung dengan incumbent, belum tentu incumbentnya menang, kan begitu. Ya. Petahana juga bisa patah kapan saja. Ya. Begitu. Yang penting dalam koridor yang sama, kita berjuang dengan ideologi yang sama, platform partai yang sama. Kalau kita berjuang dalam satu partai, level kompetitifnya ada juga di dalamnya. Dan tidak perlu takut ada incumbent atau bukan ada incumbent di dalam. Bertarung saja, karena tujuan kita untuk berkuasa. Itu kira-kira menurut saya. Mungkin lanjut motivasi dari Ah. Pak Harun. Saya lanjut kalimat itu ya, bahwa maju, kita tidak bicara incumbent. Kita Demokrat tidak berkepentingan kepada siapapun incumbentnya. Kepentingan kita bahwa orang Demokrat menjadi bupati atau wakil bupati. Itu mesti kita tulis sama-sama di atas kertas. Demokrat mesti punya bupati atau wakil bupati. Kita kan tidak mesti incumbent terus yang jadi bupati. Ya toh? Nggak mesti incumbent terus yang bupati. Mungkin saja hal baiknya tidak cukup untuk meyakinkan rakyat di 2024. Maka kita ajukan gagasan baru untuk membangun Manggarai Barat ini lewat kader Partai Demokrat. Jadi terakhir saya memohon doa restu kepada seluruh keluarga besar rakyat Manggarai Barat. Mari bersama-sama di bilik suara untuk memilih Partai Demokrat. Dan kami siap menjembatani kepentingan politik legislasi, dan kepentingan politik pilkada. Keduanya kami sangat siap. Baik, terima kasih Pak Harun. Berarti saya pikir semuanya sudah siap diambil untuk memainkan peranannya di tanggal 14 Februari.